Hari pertama sampai sekarang itu selalu kita adain 3 sesi di Bazar New Normal ini. Ada live shopping, ada talking clinic, dan juga ada product knowledge session. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu agen pendidikan di Kota Padang. Jadi buat anaknya bapak ibu atau mungkin bapak ibunya yang pengen kuliah ke Malaysia, itu bisa langsung cari tahu di sini. Kita bakal ngobrol sama Easy Education Agency Service for You. Kita undang Bang Sigit ke atas panggung. Halo Bang. Silakan. Cek. Ini Easy juga salah satu yang isi acara di Bazar New Normal ya Bang ya? Iya. Iya, apa kabar Bang Sigit? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita Bang Odi. Ketemu lagi 7 hari ini kita ketemu terus. Ya kan sebelumnya kita sempat ya beberapa bulan lah ya. Iya, boleh. Sebelumnya ketemu di radio. Di Radio Bintang itu ya. Radio Bintang. Iya, jadi di sini ada Bang Sigit dari Easy Education Agency Service for You. Bisa dijelasin Bang Sigit ke Bapak Ibu yang ada di Basco Grand Mall, Easy ini apa sebenarnya gitu? Easy ini sebenarnya ya kalau dari namanya aja sih kita udah bisa ngertiin ya. Agen pendidikan untuk semuanya. Jadi sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk membantu teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke UUM sama UTM, dan dua ini universitas negeri di Malaysia. Oke, berarti Easy ini agen pendidikan yang membantu adik-adik kita atau bapak ibu yang pengen kuliah ke Malaysia ke kampus UUM dan UTM. UTM, iya. Oke, itu kampusnya kampus apa aja itu Bang Sigit? Nah, ini kalau ibaratnya kita kan kalau bisa ngebantu teman-teman itu nggak cuma sekedar membantu ya Bang. Dan kita pun juga pengen kalau bisa teman-teman itu dapat tempat pendidikan yang punya spesialisasi, punya bagian yang terbaik. Jadi kalau untuk UUM sendiri itu adalah kampus manajemen bisnis terbaik di Malaysia. Terus untuk UTM itu dia bagian kampus terbaik teknik di Malaysia. Dan kedua-dua kampus ini sangat diperhitungkan di Malaysia. Untuk UUM sendiri mereka udah punya akreditasi namanya ACSB. Ini akreditasi untuk universitas kampus manajemen dan akuntansi terbaik. Dan untuk UTM sendiri UTM itu masuk ke dalam 1 dari 50 universitas teknik terbaik di dunia. Wow. Jadi nggak sembarangan kampus yang kita bukan sembarangan kampus yang dihandle sama agen dari Easy ini gitu ya Bang Sigit ya. Kenapa harus easy gitu? Kenapa harus gampang? Kenapa harus easy? Nah, itu dia. Tujuan kita sebenarnya sih untuk mempermudah. Sebenarnya kalau boleh cerita sih, ngurusnya ribet. Nggak easy. Nggak se-easy namanya. Tapi gimana caranya teman-teman calon mahasiswa dan orang tua itu bisa tenang melepas anaknya bareng kita, biar kita semua handle hal-hal yang rumit itu. Teman-teman cukup mempersiapkan diri aja, sisanya serahin sama Easy. Oke, pokoknya keribetan yang ditakutin sama bapak ibunya atau mungkin adik-adik yang pengen melanjutin itu dipermudah sama Easy. Iya, soalnya gini loh Bang, terkadang banyak orang yang coba terus iseng-iseng coba daftar sendiri, alhasil apa cuma gara-gara kurang atau nggak paham 1-2 syarat itu ditolak, kan kasihan. Belum lagi untuk daftarnya kan juga nggak sedikit, biaya yang cukup besar juga untuk melakukan pendaftaran ke kampus ke Malaysia itu. Jadi daripada mubazir dan salah langkah, salah jalan, mending semuanya serahin sama Easy aja. Daripada coba-coba tapi gagal, mending pakai Easy. Gitu. Kalau syarat-syarat buat bisa kuliah ke Malaysia itu, pelajar yang pengen itu apa aja tuh Bang Sigit syaratnya? Kalau untuk syarat sih kita
tidak serumit yang dibayangkan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri ya. Untuk kampus yang kita handle ini, UUM sama UTM, kita cuma perlu mempersiapkan paspor. Terus kita juga perlu ijazah. Terus satu lagi, karena kita udah masuk bakal 5 tahun untuk periode tahun 2021, itu ada syarat wajib tambahan, satu lagi itu TOEFL atau IELTS. Oh, ada tambahan itu. Kalau tahun dulu sih nggak jadi masalah ada TOEFL atau IELTS, tapi untuk tahun 2021 itu diwajibkan harus punya TOEFL atau IELTS. Oh, ini TOEFL kayaknya akrab banget di telinga Urin ya. Iya. Ini ada netizen yang penasaran nih, Bang Sigit. Kalau soal biaya kuliah ke luar negeri ini, itu mahal apa enggak sih? Terus biaya hidup di situ gimana gitu? Kayak mungkin kayak Uri yang on gitu kan, tiba-tiba lolos di UM lewat easy gitu. Itu perkiraannya kayak gimana biaya kuliah dan kehidupannya? Wah, kalau kita ngomong soal biaya sih, ini relatif ya Bang. Tergantung kondisi dan kemampuan masing-masing. Tapi yang namanya pendidikan itu, jangan berpikir bahwa pendidikan itu kita cuma sekedar uang lepas atau uang hilang aja. Bukan. Pendidikan itu ternyata sebenarnya adalah investasi. Ya, kalau selama ini kita ngobrol-ngobrol sama Uri kan, paling apa sih untungnya buat luar negeri? Ternyata kalau yang biasa kita bahas kan karakter, pola pikir. Ternyata Bang, kalau kita kuliah ke Malaysia dan lulus dari sana, target berikutnya itu bukan cuma karakter atau pola pikir. Ternyata untuk pendapatan pun itu pengaruhnya besar sekali. Dan alhamdulillah teman-teman kita yang udah lulus pun mereka sekarang penghasilannya luar biasa. Dari lewat setelah mereka lulus dari kampus di Malaysia, UUM atau UTM. Nah, makanya kalau kita ngomong soal biaya sih relatif, tapi yang pasti teman-teman atau calon mahasiswa itu ngeluarin biaya itu udah include semuanya. Jadi nggak ada lagi uang bangunan, uang ini itu, uang sumbangan ini itu nggak ada. Uang bus kayak di kampus di atas nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Nggak ada uang bus ya? Nggak ada. Itu semuanya udah masuk semuanya, udah total, dan itu pun juga include sama fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada masalah apa-apa kita nggak usah takut masalah. Ini ada juga yang tanya di Instagram Haluan IO, apa dijamin lulus kampus bagus 100% atau gimana nih? Kayak kalau yang lewat easy ini, Bang Sigit. Kita ini anti ngasih harapan palsu Bang. Nggak boleh, soalnya terlalu banyak berharap kan juga nggak enak. Makanya kita hanya akan membantu teman-teman yang memenuhi persyaratan aja. Jadi kita nggak sembarang menerima semua daftar terus kita terima semua, enggak. Kita lihat, kita cek detail dulu semuanya. Bahkan sampai paspor pun, kalaupun kurang masa berlakunya, kita bakal minta perpanjang lagi dulu. Jadi nggak sembarangan. Jadi sih jatuhnya sih bukan terjamin Bang, tapi kita hanya akan membantu teman-teman yang memenuhi persyaratan aja. Kalau tidak memenuhi, mohon maaf, kita bakal langsung bilang maaf nggak bisa. Tapi kalaupun ada yang kena reject sama kampus, itu biasanya jurusan yang punya syarat-syarat tambahan seperti arsitektur, karena itu di luar syarat nilai dan paspor tadi kan. Tapi kalau arsitektur kan mereka ada persyaratan tambahan kayak apa namanya, buat gambarnya, buat videonya, ada syarat-syarat detail buat jurusan tertentu gitu. Buat jurusan tertentu ada. Kalau jurusan bahasa kayaknya nggak mungkin ada syarat ini. Nggak mungkin disuruh bahasa Inggris. Enggak juga. Iya. Ini kan yang di tackle sama Easy itu 2 kampus, UUM sama UTM gitu. Iya. Kenapa cuma 2 kampus ini Bang Sigit? Kenapa cuma 2? Iya, kan di Malaysia itu banyak kampus-kampus yang lain. Kenapa cuma 2 ini yang di tackle sama Easy? Kita mulai, ini kita bakal ngomong soal sejarah nih. Kenapa UUM? Pertama, pada dasarnya saya pun sebenarnya alumni dari Universitas Utara Malaysia, dari UUM. Dan sejarahnya Easy berdiri ini bukanlah karena inisiatif saya, tapi karena permintaan dari rektor UUM yang lagi berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 2014, minta saya untuk udahlah sedikit bantu kita promosi, sedikit buat agensi, nanti kita support. Nah, dari sana alasan kenapa pertama kita jadi tim representatif dari UUM. Dan kedua, kenapa UTM? Karena permintaan pasar.
Kalau biasanya kan kita promosi cuma yuk kita sekolah di kampus bisnis terbaik. Tapi kan di satu sisi kita banyak anak-anak yang jurusan sains, jurusan IPA, pengen dong bang kampus yang ada tekniknya bang. Iya, Udahlah, iya. akhirnya kita pilih dan biar lebih mengkerucut dan lebih spesialisasi. Nah, kita ketemu sama ITM dan diberi kesempatan untuk jadi tim representatif ITM. Tapi untuk ke depan, insya Allah kalau dikasih jalan, mungkin bakal ada kampus-kampus lainnya dan insya Allah kita pun juga hanya akan fokus ke universitas negeri aja. Karena selama ini orang berpikir kuliah ke Malaysia atau kuliah ke luar negeri itu kan kebanyakan rata kampus-kampus swasta. Ternyata kampus negeri di sana juga menerima kok mahasiswa-mahasiswa internasional khususnya dari Indonesia. Oh, berarti ada mereka terima? Ada. Selama ini kan yang ya kalau kita lihat lah di pameran pendidikan, apa kan itu rata-rata kampus-kampus swasta. Iya. Nah, sekarang ternyata kampus negeri itu juga ada kok nge-promosi untuk teman-teman internasional khususnya Indonesia. Nah, maka dari itu untuk sekarang kita masih fokus di UIM sama ITM, tapi nggak tahu tahun depan atau 2 tahun lagi apakah kita dikasih jalan untuk ke kampus yang satu lagi, ya bantu doa aja. Iya. Jadi kalau misalkan ada pelajar yang daftar lewat Easy nih, Bang Sigit, itu nanti pelajarnya kalau udah lulus buat kuliah di salah satu kampus terpilih UM atau UTM itu bakal dibiarin gitu aja atau bakal terus dipantau gitu dari setelah dia lulus? Nah, ini dia tadi bang pembahasan kita yang di shopping online tadi. Iya. Apa bedanya Easy sama yang lain? Apa bedanya Easy lebih daripada yang lain. Nah, ini dia. Jadi kita nggak cuma sekedar datang bantu sampai sana lepas enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Kita lebih kepada setelah teman-teman daftar otomatis mereka jadi adik kandung kita. Jadi apapun masalahnya, apapun keperluan mereka yang memerlukan kita atau perlu bimbingan, insya Allah kita bakal hadir untuk mereka. Dan itu ya insya Allah lah kita sekali sebulan atau sekali 2 bulan bakal datang ke Malaysia untuk datang ke sana yang ngecekin kondisi mereka aman apa enggak, ada perlu apa. Dan kalau kita berangkat kita nggak cuma bawa baju kita aja, terkadang 10 kilo baju, 20 kilo barang titipan adik-adik. Bang, pengen nutrisari bang, pengen bang. Sekarang kan di sana nggak ada tuh bang. Iya. Nah, terkadang hal-hal yang kangen-kangen kayak gitu, apalagi mahasiswa dari Sumatera Barat ya. Sigit, anak saya pengen rendang, tolong bawain ya, boleh bu. Pengen kerupuk jengkol. Nah, kita sampai hal-hal kayak gitu. Jadi apapun ya. Ini kayaknya agensinya bukan cuma agensi pendidikan ini. Bukan. Kita keluarga. Jadi udah daftar sama Easy ya jatuhnya semuanya adik-adik kita. Dan kita pun memang benar-benar kontrol mereka. Kalau ada yang sampai main-main atau nilainya drop cuma gara-gara pacaran lah atau berkegiatan yang nggak penting lah, kita bakal tegur langsung. Dan kita pun juga ultimatum orang tua, andai kata anaknya cuma sekedar main-main aja, daripada buang-buang duit ya, sekarang kan biaya yang dikeluarkan nggak sedikit, jadi yang mending dipulangkan saja. Dan itu udah pernah kok kita lakuin. Udah. Karena ada yang bandel ternyata. Ada. Namanya anak-anak Indonesia. Oh, bener. Jadi kalau udah ditegur, enggak, kita emang benar-benar sampai ke hal-hal kecil kayak gitu kita bakal pastiin biar mereka selama kuliah berkegiatan yang positif, ngebangun citra mereka bagus, pola pikir bagus. Jadi nanti setelah tamat mau kerja kemana aja bebas. Oke. Nanti pelajar yang lulus lewat agensi Easy ini itu bakal di-cover beberapa hal di sana nggak, Bang Sigit? Kayak asuransi pendidikannya mungkin atau proteksi yang lain? Oh, kalau untuk asuransi itu sih sebenarnya hal lumrah dan itu emang pasti bakal dibeli sama mahasiswa. Karena sewaktu kita ngurus visa, kita bakal bekalin teman-teman sama asuransi. Dan sesuai dengan pengalaman kita pun, kalau teman-teman ada yang sakit atau ada teman-teman yang harus dirawat sewaktu masa pendidikan, ya itu cuma sekedar bawa badan aja. Mereka orang tua nggak usah pusingin masalah, oh anak saya dirawat ini itu perlu biaya gede, enggak. Itu semua emang benar-benar di cover sama asuransi, jadi teman-teman bisa, orang tua bisa tenang lah. Dan kalaupun untuk teman-teman
pasti nanya, bang beasiswa ada nggak? Nah, Iya. beasiswa ini nih yang selalu kita jawab, waduh kita nggak ada. Kenapa orang Indonesia suka sekali beasiswa? Nah, untuk beasiswa sih sebenarnya teman-teman bisa cari sendiri, karena cari ke lembaga-lembaga keuangan atau ke kantor-kantor perusahaan itu bisa, dan banyak kok. Yang penting ada syarat, dan ingat beasiswa itu nggak gratis, Enggak gratis. ada timbal baliknya. Oh iya. Dan kalau emang mau sih carinya ke yang perusahaan yang oke, jadi kita terikat di perusahaan yang oke. Kalaupun udah tamat bisa langsung kerja di sana atau mengabdi di sana, nah itu dia. Tapi pelajar yang misalkan datang ke Easy nih Bang Sigit, terus nanya soal beasiswa, itu bakal dibantuin buat diarahin mending ke perusahaan ini deh, coba di mapping gitu nggak mereka? Karena kan mereka baru nih gitu. Enggak, soalnya beasiswa itu nggak bisa di awal. Oh, Beasiswa oke. itu sewaktu teman-teman udah belajar di kampus tahun 2 tahun baru bisa mengajukan beasiswa. Karena kan kampus juga nggak Syaratnya mau- kan ada nilai ya? Iya, ada nilai. Jadi perusahaan pun kan juga nggak mau sekedar ngasih beasiswa gitu aja. Iya, ini anak siapa gitu, Iya. mau dikasih gitu aja. Kecuali kalau si anak emang udah teruji, wah IP-nya 4,5, wah oke nih. Nggak ada Bang Sigit. 4,5 nggak ada. Iya. Kalau kita lihat sama situasi sekarang nih Bang Sigit, itu kan bukan cuma perekonomian para UMKM yang terpukul, pendidikan juga terpukul gitu. Buktinya sekarang di Indonesia aja banyak kuliah online gitu. Nah, pelajar dari lulusan Easy ini itu kayak gimana tuh Bang Sigit buat kuliah sekarang dengan kondisi yang nggak menentu seperti sekarang ini? Kalau untuk sekarang sih, ya semuanya rasanya terjadi karena Malaysia dan Indonesia kondisinya lagi berkembang. Maksudnya berkembang COVID-nya ya. Berkembang. Jadi ya mau nggak mau kita semua pun juga akan daring atau bakal online. Jadi ya baik pelajar baru atau pelajar lama pun semuanya bakal online. Dan tapi ada yang uniknya, mahasiswa lokal bakal tetap disuruh kembali. Ada beberapa kampus yang mengizinkan mahasiswa kembali ke kampus. Mereka ada yang belajar di kelas dan ada sebagian yang belajar online. Jadi nggak masalah lah, dan malahan kalau saran kita untuk pendidikan dan bersyukurnya teman-teman yang kita yang mahasiswa yang kemarin lagi kuliah bersyukur yang nggak pulang, yaitu mereka di sana jauh lebih aman, lebih tenang belajarnya, nggak harus balik lagi ke Malaysia kan. Kalau balik ke Malaysia kan biayanya cukup luar biasa. Nah, maka dari itu ya mending di sana aja, dan kita pun mencanangkan teman-teman kalau bisa kembali di masa pandemi ini ya nggak usah pulang lah untuk liburan atau lebaran, mending tenang di sana aja. Sampai situasi kondusif. Oke. Kalau kita lihat lagi nih Bang Sigit, sebelum COVID-19 ini sama kondisi sekarang, itu ada nggak yang beda proses pelajarnya yang ikut kuliah ke luar negeri ini lewat Easy gitu? Apa ada syarat tambahan atau gimana gitu? Kalau syarat dari Easy sih enggak, maksudnya kalau untuk daftar jadi mahasiswa sih nggak ada masalah. Tapi nanti sewaktu kita daftar ulang, biasanya kita itu bakal melakukan medical check up setiba di kampus. Tapi karena di masa pandemi ini, otomatis kita pun teman-teman yang ada mahasiswa-mahasiswa baru kita kemarin itu mereka melakukan medical check up di rumah sakit daerah terdekat. Soalnya ini sih ya hal baru buat mahasiswa, dan jujur apalagi masa pandemi kayak gini kan, kalau orang medical check up, apalagi yang untuk masalah ngecek ke dalam mulut atau hidung kan agak sensitif sekarang. Iya. Ada beberapa hal yang nggak bisa dilakuin ya, tapi mau gimana lagi, kampus pun juga udah ngerti, dan ya semuanya alhamdulillah tetap berjalan lancar, dan ya nggak ada yang nambah-nambah sulit lah, semuanya normal-normal aja. Normal-normal aja. Biasanya yang buat daftar ulang itu yang penambahan dari Iya, daftar kampusnya. ulang, karena kan biasanya kita daftar ulang setiba di kampus, tapi sekarang Iya. mau nggak mau kita daftar ulang pun juga harus online, kirim ke berkas-berkas aja dulu. Oke, ini dari awal kita ngobrol Bang Sigit, Bapak Ibu yang ada di Basco Grand Mall udah penasaran nih sama agen pendidikan Easy. Gimana cara cari tahu Easy ini ada di mana? Harus dikontak ke siapa gitu? Ini anaknya getol banget pengen ikut kuliah tahun depan gitu. Kayak kemarin ada selebgram yang pengen ikut. Oh bukan selebgram katanya, influencer gitu. Iya. Nah ini nih yang lucu sebenarnya Bang. Kita di Padang itu sudah semenjak tahun 2014
Udah lama, udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Tapi orang Padang masih menganggap kita ini agent dari luar Sumatera Barat. Padahal kita itu ada di kota Padang. Dan alhamdulillah kalau kita total semuanya ya, dari 2014 sampai 2020 sekarang total mahasiswa kita ada sekitar 120 orang. Dan mahasiswa dari Sumatera Barat itu cuma 20%. Cuma 20% dari Sumatera Barat. Iya. Padahal Easy ada di Kota Padang. Ada di Kota Padang. Ironis ya. Ironis sekali. Dan biasanya ya Bang, ini kita buka-bukaan aja nih. Buka-bukaan Biar aja. sekarang. Kan biasalah orang Padang kan pengen makainya tuh yang produk Jawa, produk yang udah ada namanya, yang udah ada label gedenya. Nah, tapi kan seperti yang kita bilang tadi, apa sih bedanya Easy dari yang lain? Easy itu lebih dari yang lain. Nah, biasanya sih teman-teman kalau udah sampai di kampus ya, oh ini Easy ya yang di Padang ya? Iya, waduh, kok begini? Ya sudah lah, kan Bapak udah sana, yang kita aja. Jadi ada beberapa penyesalan dari orang-orang Sumatera Barat yang setiba di sana, tapi ya sudah. Padahal sebenarnya tahu ada di Padang, ya. Dan mereka tahu, iya. gitu. Mereka kadang mungkin masih ragu atau gimana gitu ya Bang. Dan tapi alhamdulillah kita dari awal sampai sekarang kita selalu memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan sama teman-teman mahasiswa, sehingga ya walaupun kita dari Sumatera Barat, kita bisa kok bersaing dengan agent-agent dari luar Sumatera Barat, khususnya daerah Jawa kan banyak sekali itu. Iya. Dan untuk pelayanan pun ya belum ada sih yang bisa kayak kita. Dan untuk ngomongin kita tuh gampang, dari awal sampai sekarang kita juga lah, kita ini pionir konsultasi online untuk agen pendidikan. Pionir konsultasi online buat agen pendidikan. Iya, kita dari awal itu udah pakai aplikasi Line, official account. Jadi teman-teman cukup tinggal ketik kata kunci aja, terus langsung daftar. Bisa gitu aja. Jadi nggak harus konsultasi langsung, harus ketemu ini itu, enggak. Makanya kita punya mahasiswa itu 80% dari Sumatera Barat, ya notabene kita nggak pernah ketemu. Mereka cuma ketemu Instagram kita, @line kita di @papa_easy, ketik semua kata kunci, ada jurusan, ada biaya, ada alur pendaftaran, ada video kampus, ada yang macam-macam lah kehidupan kampus semuanya. Dan Instagram kita di Kuliah ke Malaysia itu semuanya lengkap, dari testimoni dari tahun 2014 ada, jadi semuanya bisa dicek. Dan ingat kita ada di Padang, jadi sayang sekali andai kata orang Sumatera Barat nggak kenal kita, dan jangan nyesal di akhir lah. Soalnya kita, alhamdulillah kita selalu memberikan pelayanan terbaik untuk buat mahasiswa-mahasiswa yang kita bawa. Oke, kalau buat kontaknya berarti di Line sama di Instagram. Di Instagram, Line di papa_easy, terus di Instagram Kuliah ke Malaysia. Atau kalau mau nonton video YouTube kita juga ada. Kita ada beberapa video wawancara atau video keliling-keliling makan-makan di YouTube di Kuliah ke Malaysia juga. Bisa dicek. Terus ya kalau WhatsApp website kita juga ada di agentpendidikan.easy.com. Sudah .com apa? Berbayar itu. Udah berbayar tiap tahun. Terus di WhatsApp kita juga ada, tapi WhatsApp bisa cek di Instagram atau di website aja. Di kepoinnya di Instagram aja itu lebih lengkap. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak pengen kuliah ke Malaysia, khususnya ke UM dan juga UTM, itu bisa langsung hubungi aja di Line papa_easy atau di kepoin aja Instagramnya di Kuliah ke Malaysia. Nah, Bang, cerita soal Easy ini kan udah 6 tahun. Itu boleh dong di-share cerita-cerita unik dari Easy ini menghadapi orang tuanya, terus juga dari pelajarnya tadi yang ada yang bandel, akhirnya ditegur gitu. Kan nggak gampang jadi sebuah agen pendidikan ini gitu, karena kan mendidik manusia itu susahnya minta ampun loh Bang Sigit. Boleh diceritain dong ke Bapak Ibu yang ada di sini? Pahit manisnya sih banyak ya Bang. Tapi kita kalau ceritain pahit-pahitnya itu, apalagi notabene kita dari Sumatera Barat dan maksudnya jauh dari ibu kota. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terkadang, waduh, emang harus kita penuhi nih. Terkadang seperti orang yang memohon pinjaman online gitu loh Bang. Jadi ada orang tua, waduh ini bener nggak? Ada NPWP-nya nggak? Ada KTP-nya nggak? Ada buku tabungannya? Minta fotoin semuanya, minta data semuanya.
Padahal kita lengkap, dan alhamdulillah kita pun juga bayar pajak. Kita bukan cuma sekedar apa ya, terkadang banyak di luar sana yang ngaku-ngaku kita agen pendidikan, padahal mereka cuma kelompok aja, nggak berbadan hukum, nggak bayar pajak. Kalau kita ada bahan hukumnya, kita berupa SMP, dan kita pun juga bayar pajak. Jadi terkadang banyak keraguan-keraguan dari orang tua, tapi yang manisnya itu sewaktu tahu teman-teman yang, waduh, waktu kuliah mah lihat dia, waduh ini anak bener apa enggak nih, kerja main mulu, terus kegiatan kerja ke Thailand mulu, UM deket dari Thailand. Uri udah pernah ke sana soalnya. Terus bukan ke kampus malah ke Thailand. Jadi kita kalau kampus di UM itu kita bisa pergi makan malam, setiap makan malam ke Thailand. Jadi buat pelajar yang lagi di UM itu bisa nyombong. Mau makan siang di mana? Di Thailand dong. Jadi langsung jalan aja, ya 15 menit sampai lah. Dekat. Naik angkot loh. Lihat mereka, tapi setelah dia lulus kerja, widih jadi manajer. Dan pendapatannya itu yang kita bilang tadi, pendidikan itu investasi. Jadi jangan ragu untuk kuliahin anak-anak atau teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau S2 atau S3, nggak usah ragu untuk melanjutkan pendidikan ke Malaysia. Nanti setelah tamat ya peluangnya bakal jauh lebih besar. Wow. Dan saran kita sih jangan terdekat beasiswa, apalagi dosen-dosen. Soalnya kan kalau masa pengabdian 2M tambah 1 tuh. Nah, daripada 2M tambah 1. Iya, gelar udah nambah, PSD harusnya kan standar makin naik, pendapatan makin naik. Ya kenapa kita nggak coba beradu nasib di sana aja? Soalnya ada lulusan mahasiswa kita yang udah tamat S3, dia langsung jadi dosen di salah satu universitas swasta yang cukup terkenal di Indonesia, Elf University. Wow. Jadi dia langsung jadi dosen dan wah pendapatannya lumayan juga. Tapi kalau dari cerita UM ini emang bener sih. Waktu itu Uri sempat diundang jadi dosen, bukan dosen terbang, jangan dosen deh. Pembicara di salah satu kelas buat public speaking. Dan itu emang luar biasa, penghargaan mereka ke orang-orang yang punya skill itu bagus gitu di situ. Jadi nggak ada salahnya loh Bapak Ibu buat merekomendasikan kalau mungkin anaknya pengen kuliah ke Malaysia, itu bisa langsung hubungi Easy Education Agency Service for You ini. Iya. Terakhir nih Bang Sigit, harapan buat pelajar yang pengen kuliah ke luar negeri di saat kondisi yang kayak sekarang ini gitu. Karena pasti ada ketakutan-ketakutan yang absurd lah, atau emang ada juga pelajar yang pengen banget tapi aduh kondisi kayak gini gimana ya gitu. Oke, kita sih kalau untuk pelajar kita nggak bakal ngomong masalah ekonomi bang. Tapi berani nggak teman-teman ngebuka tempurung yang selama ini teman-teman anggap itu besar? Terdengar kasar sih, tapi sebenarnya ayolah buka mata teman-teman. Dunia itu nggak cuma sekedar Sumatera dan Jawa aja. Ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Bangkok. Banyak lagi dunia yang harus kita jelajahi. Dan apalagi sekarang kita udah sama-sama ngerasain batas negara itu nggak ada lagi. Jadi sekarang tergantung teman-teman, hanya mau hidup di bawah tempurung yang nganggap, wah gue udah hebat, gue udah masuk sini, gue udah hebat. Enggak loh teman-teman. Persaingan masa depan itu nggak cuma sampai teman-teman kuliah di mana, enggak. Tapi teman-teman emang harus benar-benar buat keputusan yang baru, berpikir dengan cara yang baru, coba tempat yang baru, sehingga teman-teman emang bakal jadi karakter yang siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Apalagi sekarang, wah, masa pandemi makin nggak jelas semuanya. Kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak bersikap, hilang. Habis. Kita udah lihat sendiri dong. Kalau kita bandingin, wah, kalau mau buka-bukaan sih agak gimana lah gitu kayaknya. Di sana, di sini banyak PHK, di sana kok nggak ada PHK. Oh. Nah, itu dia yang bedanya antara dua negara ini aja. Dan di sana emang, apalagi untuk pekerja ya, maksudnya kita di sana teman-teman kalaupun udahlah jangan berpikir, wah terkadang banyak gini loh bang, nanti lulus dari Malaysia saya bisa jadi, ya mohon maaf aja ya, jadi pegawai PNS lah gitu kan. Nah sebenarnya, wah ayolah kenapa teman-teman harus mikir jadi PNS, kenapa nggak mikir saya jadi manajer di Petronas, kenapa saya nggak jadi manajer di TV satunya Malaysia, kenapa saya nggak jadi manajer di sel-nya Malaysia. Nah, hal-hal seperti ini loh, kita harus merubah pola pikir kita. Jadi,
kalaupun kita boleh jujur sih, enakan teman-teman yang hidupnya penuh tantangan lah. Bener. Daripada hidup bulan per bulan ditakar. Iya, PNS nggak bisa ikut prakerja loh. Nah, itu dia. Jadi teman-teman banyak loh. Cobalah berubah pola pikirnya. Kalau teman-teman jangan cuma sekedar jangan sekedar ke Jawa deh. Coba kita kuliah ke Malaysia. Di sana kita emang benar-benar bakal ngerasain persaingan mahasiswa internasional itu kental sekali. Karena mungkin banyak orang nggak tahu, ternyata Malaysia itu udah jadi destinasi pendidikan di Asia. Jadi Padahal sebelumnya mereka belajar ke Indonesia. Dan sekarang Malaysia itu jadi destinasi pendidikan. Nah itu dia, banyak negara, apalagi negara Cina, ya kita sama-sama tahu ekonomi Cina luar biasa. Wah itu ngirim mahasiswa ke Malaysia nya, Gila. bisa sampai 2 atau kali 3 mahasiswa Indonesia. Misal satu kampus di mahasiswa Indonesia yang baru cuma 100, dari mereka bisa 300. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kualitas pendidikan di Malaysia itu lagi ada di posisi yang bagus. Dan kita sama-sama tahu lah Bang Uri dengan rasa integritas orang di sana tuh terbukti nyata. Kalau dosennya ngajar mah total. Jadi nggak cuma sekedar dosen terbang, mereka terbangnya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk mahasiswanya. Gimana caranya si mahasiswa ini emang benar-benar punya kemampuan yang luar biasa, jauh dibandingkan dia. Benar-benar. Terima kasih Bang Sigit dari Sama-sama, Easy Bang. Education Agency Service for You. Jadi buat Bapak Ibu yang terniat anaknya pengen kuliah ke Malaysia, khususnya ke UUM dan juga UTM, itu bisa langsung hubungi di line papa_easy atau juga di Instagram kuliah ke Malaysia. Uri Nanang pamit sama Bang Sigit dari Easy di Product Knowledge ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.